Oke, selamat malam, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Om Swastiastu. Namo Oke, Buddhaya. selamat malam. Wah, jadi rame nih karena ada saya. Ya, mohon maaf Pak, baru bergabung. Mohon maaf Ibu. Selamat kenal. Halo Pak Hadi. Iya. Baik, Bapak Ibu. Kembali lagi kita bersama Maluku Belajar di Simak Kamis. Nah, ini saya selalu kok seneng banget kalau nyebutnya ya Simak Kamis karena hurufnya tinggal dibolak-balik gitu ya. Simak dibaliknya Kamis dan pas gitu diskusi maksimal tiap Kamis dari Maluku Belajar. Nah, kali ini kita akan ditemani, akan dibimbing oleh Ibu Fafa. Ini panggilan saya kepada beliau Ibu Fafa. Padahal mana namanya itu ya Bu ya. Ibu Arifah Suryaningsih dari SMK 2 Sewon, Yogyakarta, yang membawa, kenal Bu? Yang kali ini judulnya menggigit redaksi ya Bu ya. Menggigit redaksi dengan literasi. Dengan literasi ternyata diganti dengan Jangan. Intinya ya kurang lebih sama sebenarnya, sama. Cuman jangan pakai kata menggigit kata Bu Fafa. Biar menggigit temanya. Ya, awalnya ini karena memang keinginan dari beberapa teman Bapak Ibu, mereka ingin membuat tulisan artikel gitu di koran atau online maupun yang cetak lokal sih. Nah, cuman belum tahu ini harus mau menulisnya seperti apa. Nah, dan saya kebetulan mengenal Bu Fafa yang memang sudah beberapa tulisannya sudah pernah di-share ke kami di grup. Oleh karena itu saya minta tolong ke Bu Fafa berbagi bersama kami. Bu Fafa, suara saya terdengar, Bu? Jelas. Halo, Bu? Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Iya. Oke, baik. Karena di sini videonya nggak bergerak. Oke, terima kasih Bu Erdina. Nah, oleh karena itu kita malam ini akan ditemani oleh Bu Fafa. Saya bacakan dulu ya sekilas tentang Bu Fafa. Bu Fafa ini sudah menulis 3 buku mapel, 3 buku mata pelajaran, dan 6 buku pendidikan Bapak Ibu. Jadi tidak salah kalau kita memang meminta beliau membimbing kita malam ini. Kemudian jurnalnya sudah 3 jurnal yang sudah dipublikasikan. Opini di media mainstream sudah 60 lebih, resensi 20 lebih buku. Kemudian, nah ini fotografinya ada 5 karya fotografi yang sudah terkurasi dan juga punya 2 lukisan. Nah, terkait lukisan ini saya pamerin apa? Katanya nanti kalau saya ke Jogja bakal dikasih 1 nanti. Itu tuh. Background saya tuh lukisan tuh. Di belakang lukisan semua. Nah, beliau ini S1-nya dari UNY, Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Elektro. Kemudian S2-nya di UGM, Magister Manajemen. Dari lulus tahun 2013. Penghargaan banyak ya, karena beliau juga ini sudah juara-juara. 1 bulan berprestasi di tahun 2015 di Bantul. Juara 2 lomba menulis esai, UGM punya 2015 juga. Dan yang saat ini sebagai tim editor jurnal Ide Guru Dikpora DIY. Dan yang sampai sekarang juga masih menjabat yaitu
di pengurus pusat bidang literasi, pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia tahun 2021 sampai 2026 di bidang literasi. Jadi tidak salah ini Maluku Belajar mengundang beliau untuk membimbing kita malam hari ini. Nah, tadi sekilas mengenai Bu Fafa, dan ada PowerPoint, ada slide yang sudah beliau siapkan, Bapak Ibu. Nanti akan kami share juga slide-nya. Oleh karena itu, ini berarti nanti ada paparan dulu dari Bu Fafa. Kemudian nanti akan ada tanya jawab. Nah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti boleh Bu ya, langsung ditanya gitu ya. Boleh. Mikrofonnya. Ya, kita santai aja. Ya, kita santai saja Bapak Ibu, senyamannya, yang penting kita bisa dapat poin-poinnya. Oleh karena itu, ini sudah lewat 15 menit dari waktu awal kita. Kami persilakan Bu Fafa untuk membimbing kita malam ini. Silakan Bu Fafa. Baik, terima kasih Pak Yandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa di ruang virtual. Ada beberapa teman bergabung. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang sekarang bergabung di ruang virtual ini nanti kita bisa membangun diskusi dan kita bisa sharing tentang pengalaman yang pernah saya alami, begitu ya. Cuman kebetulan saya lebih dulu aja. Nanti setelah ini barangkali teman-teman juga bisa mendapatkan inspirasi, kemudian bisa terus tancap gas juga untuk mencoba menuangkan kegalauannya seperti yang tertulis di caption flyer begitu ya. Kegalauannya tidak hanya berhenti di status-status medsos, tidak hanya terbatas di 140 karakternya cuitan di Twitter dan seterusnya, tapi bisa tuntas dan bisa mendapatkan banyak manfaat. Karena sebetulnya ketika kita menuntaskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita permasalahkan, apa yang kita rasakan menjadi sebuah kegalauan, itu manfaatnya banyak. Nah, di sini nanti saya akan coba secara sistematis menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana menulis sebuah gagasan melalui rubrik opini, begitu ya. Kenapa opini? Sebetulnya pertanyaannya mungkin pertama kali itu. Kenapa opini? Karena menurut saya menulis artikel ilmiah yang paling simpel dan paling cepat dan paling nggak bosenin itu di esai atau di opini. Kalau Bapak Ibu coba bikin PTK, berbulan-bulan, laporannya lama, belum terpublikasikan, seperti itu kan. Bapak Ibu menulis best practice, itu kan juga harus melalui banyak tahapan, karena memang di situ kategorinya ya karya ilmiah yang memang harus diteliti begitu. Karena karya ilmiah yang memang tahapannya ilmiah banget. Nah, kalau opini ini masuk juga kategori karya ilmiah. Tapi karya ilmiah populer yang memang secara kedalaman penelitian itu memang tidak bisa disamakan begitu ya dengan penelitian. Namun ketika Bapak Ibu itu motivasinya, misalnya nih ya, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu guru, kebetulan PNS, begitu, yang harus mencari angka kredit publikasi ilmiah, misalnya, itu laku juga Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu cermati di buku 4 PNS ya, itu opini, kalau Bapak Ibu bisa nembus koran Maluku yang lokal apa Pak Yandri? Koran lokalnya Maluku apa? Tribun Maluku ada? Ada Maluku Express. Ya, Maluku Express, misalnya Tribun Maluku, atau korannya lokal Maluku, atau barangkali ini nggak cuma teman-teman dari Maluku ya, tapi teman-teman dari mana saja pasti ada koran lokal. Kalau lokal, kalau bisa dimuat di lokal nilainya itu kan 1,5 loh.
Bapak Ibu kalau publikasi ke jurnalnya belum terakreditasi nasional itu kan nilainya 2. Kalau Bapak Ibu nulis modul ajar atau apa itu kayaknya nilainya 1 gitu ya. Bapak Ibu ikut webinar begini kan 0,1 gitu. Nah, itu kalau motivasinya angka kredit, motivasinya poin. Ya, karena latar belakang kita menulis tentunya motivasinya beragam ya. Ada yang demi mencari poin, ada juga yang demi mencari koin, ada juga yang memang merasa harus menulis, harus mengungkapkan permasalahan itu secara sistematis seperti itu. Nah, tapi apapun alasannya, pasti kita mempunyai latar belakang. Ngapain saya harus nulis gitu? Kalau Bapak Ibu merasa baik-baik saja terhadap semua isu-isu yang ada di sekitar kita, ya semuanya akan baik-baik saja juga, nggak ada perubahan gitu. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, saya sebetulnya kalau motivasi saya menulis itu karena saya nggak mau besok begitu-begitu aja, besok seminggu lagi juga cuman begitu aja, 2 minggu lagi begitu aja. Jadi intinya kalau saya sih pengen membuat kejutan buat diri sendiri kayak gitu. Karena apa? Ketika tulisan kita dimuat, itu tuh sudah kayak menang lomba gitu. Kenapa saya bilang menang lomba? Karena ketika kita publikasi di koran, itu saingannya banyak, Bapak Ibu. Semakin oplah koran itu semakin tinggi, maka saingannya setiap hari itu semakin tinggi. Jadi kita bisa nanti ada di materi saya bagaimana kita strategi untuk bisa nembus ke koran mana. Jadi Bapak Ibu jangan muluk-muluk, saya nulis sekali langsung ke Kompas gitu. Wah, itu berat. Kenapa? Dia koran nasional, oplahnya tinggi, saingannya setiap hari yang masuk tulisan itu bisa ratusan seperti itu. Padahal kalau mereka cuma 2 gitu. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang nanti juga coba sampaikan. Oke. Sedikit itu prolog saya izin share screen Bapak Ibu. Nanti materi akan dibagikan oleh Pak Yandri, sudah saya share. Oh ya, sebentar. Sebelum saya mulai, saya mau kompor dulu ya Pak Yandri ya. Saya mau kompor dulu biar Bapak Ibu terkompori. Karena penting nih. Harus dikompori dulu nih Bapak Ibu nih. Jadi sekali lagi jangan mau sehari ini sama dengan hari besok. Nggak ada perubahan apa-apa. Ya Bapak Ibu nyaman-nyaman aja, nyaman kan? Nyaman. Saya nggak nulis juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak ada yang menghukum, nggak ada yang ini. Tapi kan kita akan merasakan sensasinya, bedanya, kemudian ide kita dibaca banyak orang. Nah itu adalah sebuah keberanian juga. Karena apa? Banyak orang takut menulis karena takut dicemooh, karena takut pikiran kita itu dianggap nggak benar dan sebagainya. Nah ini. Oke, tadi yang beberapa disampaikan Pak Yandri, ini saya rangkum semua. Jadi saya sebetulnya mulai menulis itu belum lama Bapak Ibu. Itu juga terpantiknya juga enggak sengaja gitu loh. Jadi begini, ketika hari ini, malam ini Bapak Ibu mengikuti acara Maluku Belajar, barangkali di sinilah turning point-nya Bapak Ibu mulai, oh iya aku juga bisa bikin kayak gitu, oh iya aku juga bisa nulis. Nah, jadi dengan hal-hal yang sepele atau nggak sengaja itu barangkali bisa menjadi satu titik di mana Bapak Ibu akan mulai menguatkan lagi kemampuan literasinya, atau memang mau memulai mencoba, misalnya yang belum pernah ya, memulai mencoba menulis seperti itu. Jadi saya mulai nulis, ini nggak semua saya tulis ya di CV ini. Saya mulai menulis itu ketika saya kuliah S2. Di situ ada mata kuliah apa ya, saya lupa. Dosennya itu meminta kita menulis satu isu, menangkap satu isu yang sedang terjadi dan harus terpublikasi di koran. Terserah koran lokal atau koran nasional. Nah, di situ kalau bisa terpublikasi, beliau janji mata kuliahnya dapat A gitu. Nah, dari situ saya coba nulis beberapa kali Bapak Ibu. Jadi nggak langsung sekali dimuat, enggak. Beberapa kali baru dimuat. Nah, setelah dimuat itu ya seperti yang saya bilang tadi, rasanya kok seneng banget, rasanya kok kayak juara, rasanya kok
dihargai dan seterusnya gitu. Nah, dari situ ketagihan. Saya nulis terus sejak 2013 itu nulis terus secara konsisten. Ada sih jedanya, saya sempat off 2 tahun karena itu betul-betul tahun yang sangat sibuk ketika saya diminta jadi instruktur keahlian ganda SMK itu 2 tahun sama ada kegiatan exchange di sekolah seperti itu ya. Jadi sempat vakum 2 tahun. Nah, dari situ Bapak Ibu ini saya perlihatkan tulisan saya ada sekitar 66, yang lainnya masuk di kolom-kolom kecil ya. Yang sangat prestasi sih menurut saya pernah dimuat di Kompas 1 kali, itu di tahun 2015. Kemudian saya masuk di Media Indonesia 1 kali, kemudian di Koran Sindo, Republika, itu yang koran-koran nasional ya. Terus Detik itu beberapa kali ya. Koran Jakarta, terus yang lainnya adalah koran lokal Jogja. Ada juga yang koran, Bapak Ibu barangkali ada yang dari Medan. Saya juga pernah ke Medan, saya pernah ke Aceh, saya pernah ke Kupang, seperti itu. Kenapa? Saya nyasar ke koran lokalnya sana, gitu. Kenapa? Karena itu saya kompetisikan nggak bisa di koran nasional gitu ya. Dan saya bisa memantau melalui online gitu. Nah, seperti itu. Terus ini bukunya, buku pelajaran itu diterbitkan Skripta. Latar belakang saya itu teknologi sistem komputer, Bapak Ibu. Jadi saya bukan guru bahasa Indonesia. Jadi kok bisa nulis gitu ya? Karena autodidak dan mencoba terus meningkatkan apa ya level aja gitu. Dulunya saya di kolom-kolom guru gitu, kecil gitu. Lama-lama saya harus bisa nangkring opini gitu. Nah, ini saya nulis belajar algoritma tingkat dasar. Terus ada penerbit CRCS UGM. Ini kan hadiah lomba esai itu ya dibukukan. Kemudian di globaletik.net itu di Swiss ya. Kita juga bareng-bareng keragaman. Terus UNJ Press, SMK e-learning, kemudian yang buku ini Gramedia belum saya tulis. Buku yang Gramedia itu tentang pengolahan audio video. Saya ngajar di SMK jurusan multimedia. Ya, kemudian sistem komputer ini penerbit skrip. Oh ini penerbit Grasindo ini teknik pengolahan audio video. Nah, seperti itu. Dan yang dibutuhkan satu, Bapak Ibu, komitmen sebetulnya. Komitmen, saya harus nulis dan saya harus menyelesaikan tulisan saya. Karena kalau cari alasan itu banyak sekali. Alasan banyak sekali untuk Bapak Ibu tidak menulis gitu ya. Saya kan sudah capek. Saya di sekolahan sibuk. Saya kan jadi kepala sekolah sibuk gitu, nyindir Pak Yandri nih aku. Ya, saya mau ini juga. Jadi saya masih sangat berusaha konsisten, di mana di sekolah pun saya juga jadi wakakurikulum, Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya, wakakurikulum itu jauh melebihi kesibukannya Bapak Kepala Sekolah. Terus saya juga punya keluarga, ngurusin masak juga iya, kayak gitulah. Pokoknya nggak usah ada alasan lah. Kalau memang mau nulis ya nulis aja, selesaikan gitu. Karena kalau mau ngungkapin alasan pasti banyak. Ya, oke itu dari tadi nggak share. Ya, ini ya. Sekarang saya ke materi. Oke. Ya, dari halaman pertama, strategi menulis opini supaya bisa menembus redaksi. Jadi Bapak Ibu, ini kami sampaikan khusus untuk Maluku Belajar. Enggak ding, ini sudah beberapa kali kami sampaikan begitu. Cuman untuk malam ini saya share untuk bagaimana rahasianya supaya kita bisa menembus redaksi. Rahasia yang pertama saya ungkap itu tadi Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu harus komitmen dulu nomor 1. Punya ide,
kemudian punya komitmen harus menyelesaikan tulisannya. Kalau tidak ada komitmen untuk itu, Bapak Ibu paling 2-3 paragraf udah terbiarkan nggak selesai gitu. Karena saya yang sudah istilahnya nulis nembus berkali-kali, ketika saya punya ide dan saya nggak komit untuk niat banget saya selesaikan, ya nggak selesai gitu. Karena yang bisa menyelesaikan ya cuma kita kan. Oke, nah sekarang kalau definisinya yang jelas, yang namanya opini itu adalah pendapat, persepsi kita, ya, pendapat, pikiran, pendirian, persepsi kita. Ya, kalau secara KBBI seperti itu definisinya. Ya, bentuknya bisa persepsi, saran, ide, argumentasi, hipotesis, dan sebagainya. Jadi, yang namanya opini itu bukan common sense aja, bukan sekedar persepsi, tapi pada intinya kenapa dia masuk ke kategori karya ilmiah, karena di dalam opini itu berdasarkan data dan fakta atau pendapat ahli. Iya betul, opini didominasi oleh ide penulis, betul. Jadi yang harus diutamakan dalam menulis opini itu ya ide kita apa, kebaruannya apa, novelty-nya apa, penting enggak, kayak gitu loh. Baru atau tidak, seperti itu. Jadi 70% itu opini itu adalah ide penulis. Seperti itu. 30%-nya lagi itu pendukungnya. Pendukungnya itu bisa berupa data, fakta, atau pendapat ahli. Atau memang fakta-fakta yang menguatkan gitu. Nah, satu lagi bedanya opini dengan esai, mungkin banyak yang nanya ya. Kalau opini itu harus aktual. Aktual maksudnya masih hangat, isunya itu lagi rame. Jangan kita ngomongin, Bapak Ibu jangan mencoba sekarang nulis opini tentang Kartini. Hari Kartini sudah lewat soalnya kayak gitu. Jadi itu udah nggak aktual lagi seperti itu. Bapak Ibu coba nulis tentang kemerdekaan aja, akan datang kan, buat besok Agustus misalnya. Atau tentang kalau Juli itu kayaknya ada Hari Anak Nasional ya. Nah, tentang kekerasan pada anak atau bagaimana sekolah ramah anak misalnya, menulis seperti itu. Jadi Bapak Ibu tembak isu-isu yang akan atau sedang terjadi. Kalau akan ya tunggu sebentar, jangan sekarang langsung Bapak Ibu kirim tentang perayaan 17 Agustus, isunya apa. Kan masih sebulan lagi gitu. Jadi jangan mendahuluinya, jangan terlalu lama juga. Kenapa? Nanti takutnya di 4 minggu yang akan datang itu sudah isu itu udah nggak berlaku lagi gitu ya, dan takutnya lagi tertimbun di meja redaksi karena setiap hari kan yang masuk banyak. Kita udah hari ini udah ngirim aja tentang hari kemerdekaan gitu kan. Jadi sebaiknya ya kurang-kurang seminggu atau kurang-kurang minimal kurang 5 hari begitulah. Oke, itu ya. Jadi intinya opini itu adalah pendapat dari penulis. Terus dia harus aktual. Tujuannya apa? Jadi seringnya saya itu kalau ada satu isu tertentu itu saya akan buka ke kolom opininya koran-koran yang saya langgan atau ke media mainstream yang terkurasi yang di situ ada kolom-kolom pendapat atau opini. Dari isu itu, dari pendapat orang-orang itu, kadang-kadang saya mengacunya sebagai referensi. Artinya, tulisan opini kita itu akan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada orang lain. Kenapa? Karena di struktur penulisan opini itu, nggak tiba-tiba dia ngomongin permasalahannya, nggak tiba-tiba dia ngomongin solusinya, nggak tiba-tiba dia ngomongin rekomendasinya seperti apa, tapi dia akan pasti runtut dari awal akan menjelaskan permasalahannya apa, terus yang sudah terjadi seperti apa, kebijakan yang sudah diambil pemerintah apa, baru nanti pendapatnya dia. Sehingga dari satu tulisan opini kita akan bisa mengetahui permasalahan itu secara lengkap gitu. Artinya disitulah sebuah opini itu bisa memberikan wawasan dan pengetahuan. Nah, manfaatnya bagi kita sendiri tentu
mengasah otak, menajamkan pikiran dan membuka munculnya ide-ide baru. Kenapa bisa mengasah otak? Karena kita juga dituntut harus literasi membacanya kuat. Dari mana kita bisa tahu ada isu hari ini, dari mana kita bisa tahu itu dukungan data dan faktanya dari mana kalau kita tidak membaca gitu. Dengan kita banyak membaca, kita tentu akan terus mengasah otak kita dan juga menajamkan daya kritis kita. Nggak sekedar baca koran, oh iya baca judulnya aja seret, udah selesai, nggak ada 5 menit selesai, udah. Nah, lama-lama ketika kita memaksa, ketika kita memaksa kita mencari satu permasalahan tertentu untuk dituntaskan, itu kan kita juga dipaksa harus mencari angle, kita juga dipaksa harus mencari solusi, kita dipaksa harus mencari pendapat ahli, kayak gitu. Tapi dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena tulisan opini nggak panjang dan lama. Ya, itu. Nah, setelah itu kita juga dipaksa harus nggak harus ya, di opini itu kita nggak harus memberikan solusi, nggak harus ya. Tapi kebanyakan ya dituntut seperti itu gitu. Berzoom dulu. Ya, oke. Jadi lanjut. Ya. Nah, ini alasannya. Ngapain saya harus nulis opini? Ngapain? Kalau nggak nulis nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini tergantung dari kita aja. Kita Bapak Ibu butuh nggak? Bapak Ibu merasa penting nggak menuliskan itu gitu. Ketikalah nggak usahlah cari masalah gitu kan. Nggak usahlah nambah-nambah kerjaan gitu ya. Itu adalah motivasi intrinsik kita ya. Ketika kita memang nggak perlu nulis ya kita nggak akan bakalan nulis. Tapi ketika kita dipaksa seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu memang harus membuat satu publikasi ilmiah. Nah, di situ kan banyak pilihan. Yang namanya publikasi ilmiah itu pilihannya ada banyak sekali. Salah satunya adalah opini. Kenapa dikasih pilihan opini? Karena itu yang menurut saya itulah yang paling simpel dalam publikasi ilmiah itu. Publikasi karya ilmiah yang paling simpel adalah opini, tapi nggak mudah untuk nembus gitu loh. Mungkin secara sistematika, secara jumlah kata itu adalah yang paling simpel, tapi nggak mudah bisa buat nembus koran gitu. Nah, ini yang harus kita tekuni gitu. Saya nggak mau repot nembus koran, susah banget. Ya udah saya bikin PTK. Ya, semua ada konsekuensinya. Ketika Bapak Ibu bikin PTK, maka Bapak Ibu kan harus melampaui beberapa siklus. Bapak Ibu harus betul-betul, ya kan sambil jalan juga ya, kita ngajar sambil mendokumentasikan semua yang kita lakukan di kelas. Ya, nggak apa-apa juga. Cuman itu kan memang berat. Beratnya di mana? Ya, itu tadi, kita step by step mendokumentasikan semua kegiatan, kemudian nanti kita juga harus mengumpulkan semua bukti belajar, kita juga harus membuat sistematika laporannya, dan seterusnya. Setelah itu kita harus mendiseminasikan, dan seterusnya. Nah, ini adalah satu pilihan. Gitu. Jadi, silahkan Bapak Ibu mau memilih jenis publikasi ilmiah yang seperti apa. Gitu ya. Nah, selain itu tadi poin ya. Kalau koin ini banyak juga orang itu yang nulis di koran itu karena memang benar-benar untuk tambahan gitu ya, untuk mencari koin. Nah, kalau kita barangkali ya itu sebagai bonus gitu ya. Kita barangkali sebagai bonus karena apa, tugas utama kita kan ngajar ya, di situ sudah ada koinnya gitu. Nah, kalau Bapak Ibu punya gagasan, punya pikiran, terus Bapak Ibu nulis, nah apa salahnya kita dapat koin, nah itu benar-benar bonus aja. Nah, sehingga koinnya nggak main-main nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa nembus di koran yang sudah levelnya nasional. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu koinnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nembus di Tribun gitu, sekelas Tribun kan di setiap provinsi kayaknya ada ya.
itu kan termasuk koran lokal. Itu sekitar 250, 150 ada yang koran Harjo ya, Harian Jogja itu 150, 250, 300 gitu. Kemudian kalau apa namanya, jadi koran lokal itu 500-an ke bawah Bapak Ibu, honornya sekali terbit. Kalau udah nasional ke atas itu di atas 500. Jadi batasannya itu. Saya nulis di Detik itu langsung klunting rekening itu 500.000 gitu Bapak Ibu. Di Detik itu sekali kita terpublish itu 500.000. Kalau di Sindo itu juga 500.000. Kalau di Jawa Pos, di Republika, di Media Indonesia itu 950-an ribu Bapak Ibu. Nah, kalau di Kompas, kemudian Kompas, terus yang paling tinggi Kompas, yang selama saya pernah dimuat ya, di Kompas itu 1.200.000-an. Itu kalau itu tergantung kita posisinya di kiri apa di kanan. Kalau di kiri itu lebih mahal bayarnya. Jadi di Kompas itu ada sekitar 3-4 artikel setiap hari. Kalau di halaman yang sebelah kanan itu lebih murah gitu ya. Kalau yang online lebih murah lagi, tapi semurah-murahnya Kompas itu paling tinggi juga gitu. Lumayan kan? Sekali nulis, tuntas, dibaca banyak orang, dapat poin, dapat koin gitu. Harus terkompor ini. Nah, dampaknya apa? Ya jelas kita dapat ilmu tadi ya, kita menajamkan pikiran dan seterusnya. Kita selalu update wawasan. Kita akan meluaskan jejaring. Setelah itu ilmu yang kita bagi tentu jadi amal jariah yang nggak akan putus. Poin-poin yang lain, dampak-dampak yang lain yang saya bikin kecil-kecil itu, ya tentu kita akan dikenal oleh masyarakat. Ya, kita akan dapat poin-poin dan banyak sekali yang bisa kita rasakan ketika kita konsisten menulis. Oke, terus kita akan membahas beberapa hal ini Bapak Ibu. Ada empat poin. Bapak Ibu kalau nanti perlu interupsi bertanya boleh aja ya. Ini saya sambil santai ya. Bu Fafa, Iya silakan Pak Yandri. ini kan ada 4 ya. Iya. Kalau boleh maksudnya tidak terlalu lama di ininya lah. Oh iya, kita Biar bisa diskusi nanti ya. Sampai 4-nya ya. Karena masih ada diskusi lagi nanti kita. Ya, oke. Oke, saya sampaikan dengan cepat, nanti kita akan lebih banyak diskusi. Jadi kita ada 4 topik di sini, karena saya berapa halaman sih ya Pak Yan? Ini ada berapa halaman? Banyak sih, kan Bapak Ibu udah punya juga nanti ya, bisa Ada 83 halaman ini. Banyak banget. Oke, syarat menulis opini ya, semua orang bisa. Nomor 1 ya, kita masuk ke nomor 1. Ya cuma sekedar itu. Bapak Ibu yang penting membaca. Kalau udah membaca pasti update wawasan kan. Habis itu Rabunya Bapak Ibu sudah tetapkan ide, Bapak Ibu riset. Habis itu nulis, sudah itu aja. Ya kan? Nah, tapi Bapak Ibu, sekali lagi silahkan berproses. Silahkan berproses, jangan langsung muluk-muluk dulu. Yang penting dimulai dulu, memulai paragraf pertama, paragraf kedua, dan selesai. Habis itu tinggal pilih, nanti koran banyak sekali. Tinggal pilih dan main strateginya nanti saya ajarin. Ya, saya juga gitu, pengalaman saya dari kolom kecil Bapak Ibu, hingga bisa masuk ke koran nasional. Gitu ya, sampai ada ya, ini belum ke tahapan saya. Ada yang orang udah bisa sampai kolumnis tetap gitu. Cuman saya sudah niteni nih ya, kalau saya ngirim 1 artikel ke Kedaulatan Rakyat itu sudah pasti dimuat. Padahal saya sampai dengan hari ini tidak pernah ada korespondensi dengan redaktornya. Tidak pernah ada komunikasi dengan dewan redaksi di koran manapun. Jadi kalau ada orang bilang itu bayar ya, enggak, sama sekali enggak ada. Dan kita enggak pernah dibalas, enggak pernah apa. Yang jelas kita kirim, kita cek terus, oh dimuat ya, udah dimuat, nanti ada honor gitu. Oke, masuk ke topik yang kedua. Kita perlu mengenali media, ya. Media yang mau kita sasar ini apa? Jadi sebetulnya nggak harus ke media mainstream gitu. Jadi itu untuk mengobati
putus asa, jangan sampai putus asa gitu loh, untuk mengobati, lah tulisan saya ditolak gitu. Karena ditolak itu ya sudah menjadi konsekuensi dan jadi makanan rutin. Saya yang sudah sering nulis aja, kalau saya merasa tulisan saya bagus, terus saya coba kirim ke Detik, ya masih ditolak Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini, kalau memang nggak pas dengan mereka ya ditolak. Tapi begitu ditolak, saya akan cek ke media yang di bawahnya. Ya, saya akan cek ke media yang bawahnya, habis itu saya kirim ke situ lagi. Di situ nggak dimuat lagi, lempar saja ke blog pribadi. Kayak gitu. Jadi tetap tayang. Kalau nggak simpen, diperbaiki. Coba nanti ke apa media yang lain gitu ya. Karena sekarang yang namanya media sudah luas sekali ya. Ini Bapak Ibu, cuman saya cuplikan sedikit, ini sedikit ya Bapak Ibu, karena kita dari 34 provinsi, berapa banyak sih koran, satu provinsi aja udah berapa koran gitu, yang coba kita bisa kenali. Ya, masing-masing punya ini sendiri. Ini nggak harus langganan juga Bapak Ibu, karena hampir semua koran sekarang udah punya versi daringnya. Ini juga macam-macam ini saya nggak beli, nggak langganan, cuman mampir di perpustakaan daerah aja. Di situ kan mereka melanggan tidak hanya satu koran gitu. Ini di perpustakaan Kota Jogja. Mereka melanggan sebanyak ini koran dan itu saya catetin. Biasanya di kolom itu ada catatan kemana kita harus kirim. Tapi jangan khawatir, ini sudah saya ringkaskan di materi ini. Ya, oke. Nanti mereka akan membuat kriteria. Ini contoh kriteria yang ada di Kompas. Kalau kita ditolak, itu ada kriteria yang harus kita penuhi seperti itu. Dan kita harus manut dengan kriteria mereka. Ini seperti selingkung. Berapa kata, berapa spasinya, temanya apa gitu ya. Itu seperti gaya selingkungnya yang harus kita pahami. Ini beberapa email yang sudah pernah saya kirimi dan saya sudah pernah dimuat. Dan beberapa kata. Jadi yang saya bilang kenapa simpel, karena nulis opini itu bisa Bapak Ibu dari 600 kata. 600 kata itu yang minimal menuntaskan semua pikiran kita. Minimal ya, kurang dari itu terlalu dangkal. Terus maksimal 1000 lah, 1000 kata, 1200 itu sudah terlalu kesana kemari. Tapi kalau memang topiknya berat dan harus dibahas ya oke lah 1200. Jadi di lomba-lomba manapun nulis opini, esai itu paling tidak 1200, 1000 sampai 1200-an kata gitu ya. Itu. Jangan terlalu panjang tapi jangan juga kependekan. Oke, poin ketiga. Topik ketiga, teknik menulis opini. Oke, kita harus bisa membedakan fakta dan opini. Kalau fakta itu ya kejadiannya, datanya ya. Jadi Bapak Ibu jangan sekedar cuma menuliskan faktanya saja. Dari fakta itu pendapat Bapak Ibu apa? Opini kita sebagai penulis apa? Ya kan? Ya, itu yang harus dikuatkan. Ya, opini itu pendapat penulis, ya. Jadi memang di opini itu sifatnya subjektif. Banyak orang saling membalas opininya ini kemarin. Nah, seperti yang kemarin siapa ya yang mengkritisi tentang Bapak Ki Darmaning Tias mengkritisi tentang kurikulum kita yang baru gitu ya. Kemudian keesokan harinya Pak Iwan Syahril membalas kayak gitu. Membalas boleh dan itu tidak salah karena semua punya argumentasi dan data serta fakta masing-masing. Seperti itu. Ini ada contohnya yang fakta itu seperti apa, yang opini seperti apa itu nanti saja kita tidak detailkan ya. Terus ya technical skill-nya yang jelas, satu Bapak Ibu punya ide atau isunya atau permasalahannya ya. Dua bahwa ide atau permasalahan itu penting. Ini karena opini ya, bukan esai. Oh ya, kalau opini tadi kan aktual ya. Kalau esai itu rentang waktunya bisa jauh lebih panjang. Nggak harus isunya udah redup terus selesai. Jadi
kalau esai itu rentang waktunya bisa lebih panjang. Jadi kalau opini itu penting, terus menarik, terus baru dan mendesak. Ini nanti bisa kita diskusikan. Terus Bapak Ibu silahkan bikin outline, itu untuk membuat peta jalan, supaya tulisan kita nggak kesasar-sasar atau bahkan writing block terhenti gitu ya. Terus yang keempat, Bapak Ibu lakukan riset. Risetnya itu sekedar riset apa namanya, literatur aja, tidak usah ke penelitian gitu ya. Sesuai kebutuhan outline yang sudah kita buat. Ya, hasilnya nanti macam-macam, bahkan sampai ke definisi apa yang mau Bapak Ibu tulis, itu nggak boleh salah. Ketika salah, ya redaksi itu kan juga sudah punya standar ya. Mereka orang-orang yang memang sudah paham tentang isu terkini. Mereka sudah terbiasa, sehingga ketika kita nulis Kemdikbudristek saja salah, lah itu juga sudah fatal. Kita mendefinisikan, kita sekarang ngomongin kurikulum prototipe udah basi, karena sekarang kurikulum udah bukan prototipe lagi kan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, oke. Itu perlunya riset ya. Terus lead itu paragraf pembuka. Ya, yang dia bisa memancing untuk pembaca itu tertarik membaca paragraf selanjutnya. Setelah itu menyusun paragraf. Judul ntar dulu. Kita bisa di awal atau di akhir punya judul, gitu ya. Oke. Lanjut. Oke, ini angle-nya ya. Sekali lagi opini itu perlu, penting, menarik, baru mendesak. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu di sekolah ada isu anak yang keluar dari sekolah karena orang tuanya ter-PHK gitu misalnya, saking nggak bisa bayarnya, misalnya ya. Menurut Bapak Ibu itu penting ya, menarik, baru juga, tapi mendesak untuk ditulis gitu. Tapi isu itu terlalu lokal ya, terlalu lokal dan cuma di sekolah Bapak Ibu, sehingga penting bagi Bapak Ibu, tapi penting nggak bagi masyarakat luas seprovinsi, misalnya daerah istimewa Yogyakarta. Kalau nggak penting ya dia nggak akan bisa dimuat. Jadi kepentingannya itu meliputi paling tidak isunya itu santer di seluruh kabupaten misalnya. Seperti yang terjadi di Bengkulu waktu itu, ada anak yang mencuitkan tentang apa ya itu, lupa saya. Ya, terus dikeluarkan dari sekolah itu. Nah, itu kan terus mencuit sampai kemana-mana ya, bahwa ada pro kontra dan sebagainya. Ya, itu terjadi di satu sekolah. Tapi ternyata fenomenanya terjadi di banyak hal, bahwa anak kurang literasi digital, orang tua kurang ini dan sebagainya. Itu bisa diangkat jadi tulisan. Atau misalnya PHK-nya itu terjadi serentak dan di berbagai daerah, sehingga ada beberapa anak itu yang harus keluar karena orang-orang tuanya PHK. Nah, itu jadi penting dan menarik gitu ya. Oke. Ya, yang jelas kita mengacu pada kaidah penulisan berita ya, jelas ya, 5W1H. 5W1H itu harus ada. Nah, contoh kok. Terus habis itu ini contoh ya, contoh angle itu. Kita ada permasalahan tentang COVID-19. Apa sih yang mau Bapak Ibu angkat? Misalnya normal baru, tahun ajaran baru gitu. Ini udah agak-agak lama. Yang paling baru nih misalnya, angle-nya tentang tahun ajaran baru nih, tahun ajaran baru. Yang mau Bapak Ibu angkat apa? Implementasi kurikulum merdeka yang ternyata masih banyak sekolah belum siap. Nah, bisa itu Bapak Ibu tuliskan. Kaitkan dengan literasi kita yang masih rendah misalnya. Sementara kemandirian untuk implementasi itu benar-benar diminta oleh pemerintah. Kita diminta untuk mandiri benar. Tapi nyatanya literasinya rendah. Gimana bisa ngerti, gimana bisa paham gitu kan. Oke. Angle itu seperti ini Bapak Ibu, angle itu. Kita bisa melihat satu gambar. Kita bisa disajikan satu gambar, tapi kita bisa melihat berbagai macam persoalan yang bisa diangkat. Bapak Ibu melihat gambar ini kan bisa beberapa definisi kan? Apa Pak? Bu, gambarnya. Ini gambar apa?
Halo? Gambar perempuan yang agak miring sedikit ke sana. Oh iya betul. Ada yang melihat lain? Ada yang melihat gambar itu? Kalau menurut Bapak tadi, perempuan muda pakai topi hitam melihat ke sana gitu ya, Pak? Betul sekali, Bu. Ya. Ada yang melihat hal lain? Ada nenek-nenek juga itu, Pak. Nenek-nenek dagunya panjang, pakai shawl hitam, gitu. Kelihatan nggak, Pak, nenek-neneknya? Ya, jadi permainan gambar seperti ini kan banyak ya. Kita disajikan satu gambar secara utuh, tapi kita bisa melihat banyak topik di sini. Ini kalau saya melihatnya ada 2 gambar. Satu gadis melengos ke sana, satu lagi nenek-nenek matanya melihat ke depan, hidungnya gede, pakai shawl hitam. Gitu. Ya kan? Itulah angle ya. Kita bisa melihat beberapa. Oke, ini detailnya outline itu seperti apa, membuat outline seperti apa, riset itu bagaimana. Terus ini mencari sumber-sumber pendukung. Kalau Bapak Ibu mau cari dari online, jangan dari blognya orang. Silahkan masuk ke website resminya lembaga atau instansi tertentu, gitu ya. Jangan ke blog. Terus ini lead itu apa? Oke, kita ke topik yang terakhir, kode etik. Kode etik untuk menulis opini. Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu alamat emailnya. Bapak Ibu nuliskan subjeknya, terus isi suratnya tuliskan, maksudnya apa. Tulisan Bapak Ibu tulis di Word, terus dilampirkan. Itu nomor 1, etika apa namanya, pengiriman email. Gitu ya, contoh ini Bapak Ibu. Saya ngirim ke Detik, saya sampai kasih seteknis ini ya. Kasih subjeknya opini merawat semangat belajar daring. Kemana? Ke redaksi detik.com, sisinya ke redakturnya. Terus dikasih prolog pengantar surat. Salam hormat, bersama ini saya kirimkan sebuah opini yang bertajuk data-data dalam lampiran. Semoga artikel ini layak dimuat. Sudah selesai, lampirkan, kirim. Gitu ya. Semudah itu sebetulnya, kita nggak perlu macam-macam, depan laptop atau pakai handphone pun bisa, Bapak Ibu. Ya, ini contohnya, ini lampirannya, begitu ya. Contoh prolognya seperti itu. Kalau Bapak Ibu malas merangkai kata-kata, boleh contoh itu, nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua, hindari plagiarisme. Jadi tulisan Bapak Ibu akan dibaca banyak orang, jangan sampai copy paste. Jangan sampai copy paste, karena itu akan terdetek, apalagi kalau koran itu sudah di-online-kan, gitu ya. Kan mesin pendeteksi plagiarisme juga sudah banyak. Ketika ketahuan Bapak Ibu plagiat, Bapak Ibu justru, dan dimuat misalnya, dimuat di koran, ternyata plagiat. Bisa Bapak Ibu dikomplain oleh penulis lain. Bisa Bapak Ibu dituntut begitu ya, sampai ke situ ya. Yang juga menjadi resiko adalah Bapak Ibu di blacklist. Bisa di blacklist sampai 2 tahun tidak pernah dimuat di koran tersebut. Karena apa? Ketika sudah dimuat di koran tersebut, artinya Bapak Ibu menjadi bagian dari jurnalisnya koran tersebut kan, sehingga itu akan menjaga harkat dan martabatnya mereka juga gitu. Oke, etika lain yang harus kita patuhi itu kirim satu tulisan untuk satu redaksi, satu koran, satu media. Jangan Bapak Ibu bikin tulisan kirim ke 5 media sekaligus, nggak boleh. Kalau 5-5-nya dimuat, Bapak Ibu juga akan kena blacklist gitu. Karena itu tuh maunya mereka eksklusif. Satu tulisan itu ya milik mereka gitu loh. Kalau sudah dikirim ya menjadi milik mereka. Nggak boleh Bapak Ibu ngirim satu tulisan untuk 5 koran sekaligus. Kalau mau seperti itu dengan topik yang sama, parafrasekan dulu. Bikin judul yang berbeda. Gitu. Endingnya sama lead-nya berbeda. Kayak gitu. Ya. Terus yang lain, tidak ada korespondensi. Kalau ada sih saya nggak tahu, saya nggak pernah mengenal yang korespondensi sampai katanya ada yang bayar, itu juga saya nggak pernah tahu ya. Yang jelas kita tidak pernah ada korespondensi dengan redaktur, ya.
Oke, itu betapa mudahnya menulis di era digital. Bapak Ibu bisa pakai handphone, pakai tablet, pakai PC, sambil nunggu antrean di bank, sambil nunggu sambil naik pesawat atau sambil naik kereta gitu ya. Bisa memanfaatkan waktu dengan gadget yang kita miliki. Oke, selamat berkarya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa email ke saya. Bisa juga follow di Instagram saya di ketikata_YK atau di Arifah Wafa. Seperti itu. Oke, Pak Yandri, seperti itu materi dari saya. Karena tetap berbeda ketika Bapak Ibu cuma baca PDF dengan ketika saya ceritakan kan bumbu-bumbu kompornya ada juga gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa diskusi lanjut. Baik, terima kasih Bu Fafa. Ini kali ini agak enak ini ya, karena ada bumbu-bumbunya, ada kompornya. Semoga Bapak Ibu yang mendengarnya jadi semakin penasaran dan mau bertanya. Yang ingin bertanya silakan langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, ayo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Hadir. Silakan Pak, langsung. Oh iya. Santai Pertama, aja. Ya. saya ucapkan dulu terima kasih buat Pak Yandri, kemudian Ibu Fafa yang benar-benar berhasil mengompori saya ini malam ini. Asik. Jadi Ya, yang kayaknya sudah siap dulu. sedikit Bu ya. Iya, silakan. Ya, saya ini pribadi sudah agak lama juga menulis sebenarnya, tapi di blog pribadi. Oh iya. Saya mengelola satu blog, indirumahpintar.com. Dan kenapa saya tertarik untuk mengikuti webinar ini? Karena saya itu tergugah. Saya tergugah dengan, ya saya boleh saya bilang prestasi ibu lah ya. Prestasinya luar biasa, sampai bisa mempublikasikan artikel opini, bahkan bisa menulis buku, jurnal, luar biasa. Dan dari sini kemudian jujur saya katakan bahwa ibu telah berhasil mengompori saya, dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah apakah ada kiat-kiat atau tips-tips yang lebih spesifik mengenai sistematika penulisan paragraf dari paragraf, atau mungkin gaya bahasa yang harus dicantumkan, atau apakah perlu kayak metafor atau tulisan normal saja, ataukah perlu ada kata-kata ilmiah atau istilah-istilah terkini, ataukah seperti itu? Karena kalau kami di blog pribadi itu benar-benar sebebas-bebasnya tanpa ada aturan ya, yang penting sudah meluangkan isi hati, sudah seperti itu. Oke, untuk ini dulu Bu, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Kebetulan yang tersimpan sementara ini ya ini. Oke, terima kasih sementara Bu. Ya, oke Pak Ahyadi. Langsung jawab Pak Yandri atau lanjut yang lain dulu? Ya. Langsung. Oke, terima kasih untuk terkompornya Pak Ahyadi. Gitu. Mudah-mudahan punya target untuk meningkatkan publikasi tulisannya, nggak berhenti di blog pribadi, karena kalau di blog pribadi oke, dibaca banyak orang, tapi nggak ada yang mengkurasi, gitu. Istilahnya kita kan perlu reviewer, untuk menahan tulisan itu layak publish atau enggak, kayak gitu. Jadi ketika masuk di koran, di media yang ada kuratornya, itu kan kita akan terfilter gitu ya, kita akan terseleksi bahwa sesuai dengan kapasitas mereka ya, sesuai dengan oplah mereka juga ya, gitu ya. Itu tingkat filternya ya, yang menentukan adalah media itu levelnya level lokal bias. Kan lokal juga ada yang lokal biasa, ada yang lokal yang sudah bagus dan bisa sampai nasional gitu kan. Nah, itu nomor satu. Jadi bikin target Pak, bikin target itu sudah bagus banget Bapak mau nulis dan ngeblog dan mempublikasikan, karena dari situ artinya sudah berani kan, nggak takut tulisannya dibaca orang lain, karena masih banyak yang terkungkung, kalau saya nulis saya takut pendapat saya dicibir orang lain, pendapat saya jelek dan seterusnya gitu. Nah itu yang perlu Bapak ini target untuk ditingkatkan gitu, karena dulu saya nulisnya juga di kolom guru Pak,
Berangkatnya di kolom guru yang itu maksimal cuma 400 kata dan itu kurasinya termasuk rendah. Karena apa? Pesaingnya ya cuma guru-guru aja. Pesaingnya cuma dari guru karena itu memang kolom guru gitu. Dulu ada di Republika juga. Senangnya Masya Allah. Honornya 150.000 Pak. Itu 300 kata aja bisa. Ya, seperti itu. Itu belajarnya saya dari situ. Tapi terus pokoknya saya punya target harus bisa masuk opini. Kalau opini kan yang nulis ada guru besar, ada rektor, ada pakar A, B, C, D seperti itu kan. Saya sampai nggak ngira juga masa iya sih kalau guru nulis bisa dimuat di situ kayak gitu. Tapi nyatanya kan bisa. Jadi saya belajarnya dengan cara, jadi nggak ada dulu webinar-webinar kayak gini sama sekali nggak ada. Jadi saya belajarnya dengan cara membaca terus opininya orang. Oh nulisnya begini, oh nulisnya begini. Dan sekali lagi saya juga bukan guru bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, terus kalau spesifiknya seperti apa, yang jelas sistematika dari penulisan opini itu yang nomor 1 ada lead-nya. Lead itu paragraf pembuka, paragraf pemancing yang dia bertujuan untuk meresum ya, meresum sebetulnya yang mau kita bahas apa sih, biar orang terpancing untuk baca paragraf selanjutnya gitu. Bisa pakai metafora ya, bisa pakai apa ya, bahasa yang agak nyantai gitu. Tapi kita malah justru hindari menggunakan istilah-istilah ilmiah dan istilah-istilah asing yang terlalu banyak. Serius, itu jangan. Kenapa? Karena yang namanya opini itu konsumsinya untuk semua kalangan masyarakat. Beda dengan jurnal. Kalau jurnal itu konsumennya, segmennya adalah orang-orang ilmiah memang. Kalau opini itu konsumennya dari masyarakat semua segmen kan. Yang baca kan koran semua orang gitu. Sehingga justru dihindari kata-kata yang berkata-kata ilmiah dan yang terlalu ke Inggris-Inggrisan gitu. Coba kalau kita perhatikan yang paling menggunakan bahasa Indonesia yang ini tuh Kompas ya. Kompas itu sering menyampaikan tentang kata-kata serapan baru dan sebagainya. Nah, seperti itu perlu kita cek ya di sana. Itu Pak. Nah, terus selain lead, nah nanti ada cerita dulu. Apa sih yang mau dituliskan? Misalnya tentang ini tulisan saya yang terakhir itu tentang Kartini milenial kemarin. Permasalahannya yang saya angkat di sini adalah bahwa literasi perempuan itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan literasi laki-laki seperti itu. Kenapa? Karena laki-laki seperti ini. Di awal saya akan cerita dulu tentang Kartini itu dulu seperti apa, gitu. Terus mood ke paragraf berikutnya, kondisi sekarang bagaimana, gitu. Terus nanti permasalahannya apa, dibenturkan dengan permasalahan, gitu. Nah, setelah itu nanti kasih pendapat atau data atau fakta. Datanya, coba saya share ya, sebentar. Datanya itu tentang tingkat literasi perempuan, tentang kebanyakan perempuan mengakses apa dan sebagainya. Kenapa mereka lebih takut-takut daripada laki-laki. Nah, seperti itu ada datanya yang kita sajikan. Setelah itu kasih pendapat kita sebaiknya bagaimana gitu. Sebaiknya kita ngapain gitu. Nah, nanti penutup itu tidak harus berupa solusi, bahkan kadang-kadang gantung pun nggak apa-apa. Jadi itu cuma untuk memancing masalah gitu loh Pak, memancing masalah. Tapi akan lebih baik kalau tuntas memang. Banyak media yang pengennya dituntaskan gitu. Nah, seperti itu. Ya sambil nunggu seperti itu Pak. Secara detailnya lagi seperti itu. Nah, tentang judul nih, satu lagi nih. Nanti sambil saya share untuk contoh tulisan saya. Judul itu
Bapak Ibu, kayak Pak Yandri tadi buka, saya kok suka banget ya dengan apa tadi Pak? Kamis apa? Simak Kamis. Nah, gitu. Terima Kamis. Simak Kamis gitu. Jadi Bapak Ibu perlu memadupadankan frase gitu. Memadupadankan frase, terus kemas apa ya? Satu judul itu dengan bahasa yang seksi kalau saya bilang. Pakai bahasa yang seksi. Yang seksinya gimana ya? Ya nggak harus provokatif, jangan. Tapi padu padanan katanya itu nyambung, kayak kalau kita bikin pantun ya kayak simak Kamis gitu. Kan cantik nih dibaca. Terus kalau berakhir i a, saya seringnya begitu. Jadi kayak si Mbak Najwa Shihab itu kan sekarang lagi suka beberapa tahunan ini kan suka dia bernarasi seperti itu kan. Bernarasi dengan permainan kata-kata yang semacam itu. Nah, ini saya share aja beberapa judul tulisan saya, itu juga sudah saya share di materi ya, Bapak Ibu ya. Sudah saya share di materi, tunggu sebentar. Monggo yang lain boleh. Silakan yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu. Pak Yadi, bagaimana Iya. Pak? Kalau tidak ada, saya yang bertanya lagi nih, boleh nggak? Boleh. Sambil lanjut, Pak. Saya sambil buka. Oke, jadi saya mohon maaf Ibu ya kalau kamera saya itu kelihatan nggak mengarah ke Ibu. Saya kameranya itu ke sini, saya ngeliat Ibu ke sini. Oh iya, emang. Apa, santai. Nggak apa-apa, Pak. Iya, memang. Bapak kayak ngelihat ke agak samping. Nggak apa-apa Saya sih. ngeliat Ibu di sini, tapi kamera saya di sebelah kanan ini, Bu. Oh, iya. Nggak Oh iya, apa-apa. jadi tadi saya sudah tercerahkan. Jadi kalau misalnya diistilahkan itu Ibu mengompori, sekarang bukan lagi mengompori, Bu nih. Apa? Saya jadi tercerahkan lagi nih, Bu. Oh iya. Jadi ini nih, contoh-contohnya kayak gini. Tapi ini nggak semua ya. Ini contoh-contoh yang, nah ini tuh saya nyontohinnya yang saya share di PDF-nya Bapak Ibu. Itu tuh sejak dari kolom-kolom kecil Bapak Ibu. Pelatihan untuk perubahan, kan berakhir NN gitu kan. Nah, jadi bikin judulnya juga jangan kayak pengaruh penggunaan Google Classroom terhadap daya serap belajar anak. Enggak, jangan kayak judul penelitian, tapi sekedar sampai 3-5 kata itu udah bagus gitu. Tapi mencerminkan isi dan apa yang mau dibahas oleh penulis gitu. Kalau ini kolom bahasanya korannya Serambi Indonesia Aceh nih Pak, Bu. Ini Aceh. Saya sampai ke sana sini kenapa? Karena tadi strategi tadi Bapak Ibu. Kalau saya nggak bisa dimuat di koran nasional, isunya masih berlangsung. Saya turunkan di koran lokal yang terkenal. Nggak bisa dimuat juga. Saya langsung ke koran bawahnya lagi. Saya sampai keluar. Mohon maaf, bukan apa-apa ya. Saya ke koran luar Jawa gitu. Luar Jawa yang mungkin kurasinya nggak begitu kuat juga gitu. Nah, dengan begitu, kalau saya dimuat di sana, terobati kan, saya tetap merasa, wah terkurasi dan terpublis juga kan gitu. Sampai koran Medan, saya sering ke koran Medan Bapak Ibu. Kenapa? Yang harus jadi pertimbangan juga, kita bisa ngecek, karena tidak ada korespondensi tadi, saya nggak mungkin kan di koran Medan secara langsung setiap hari, selama seminggu, saya setiap kirim, saya akan ngecek terus setiap hari selama seminggu. Kalau lebih dari seminggu nggak ada yang muncul, berarti saya nggak dimuat. Kalau saya tahu dimuat ya udah seneng aja. Habis itu nanti dapat kiriman duit Bapak Ibu gitu. Tapi itu bonus ya, itu bonus. Nah, bahkan ke kolom-kolom komputer begini saya juga coba kirim gitu. Ini kan ada kok beberapa koran itu yang membuka peluang untuk kontributor dari masyarakat ya. Ini zaman dulu, zaman waktu saya S2 juga ini. Saya dapat materi prezi untuk presentasi, saya tulis, saya narasikan saya kirim ke koran. Ini digital talking book untuk tunai. Ini kolom digitalnya Kedaulatan Rakyat. Gitu.
Ya. Nah, ini yang sebelah kiri itu korannya Medan. Suara Karya. Sinar Harapan, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang dari Medan, saya pernah sampai ke Medan. Menyoal kekerasan seksual di sekolah. Ini nggak dimuat. Saya kirim kemana-mana, terus saya ke sana, dimuat. Kalau Bapak Ibu mau coba ke analisa Daily Medan, itu juga kurasinya nggak begitu kuat, Bapak Ibu. Ya, tapi tetap terkurasi dan tetap bisa nggak dimuat juga gitu loh. Kalau memang nggak layak ya nggak bakalan dimuat. Ini Suara Karya itu dulu saya nggak tahu sekarang masih ada enggak. Suara Karya itu korannya Golkar, ya. Tapi dia rutin setiap hari ada kolom opini. Ya, ini Bernas. Bernas itu koran lokalnya Jogja yang biasa aja, nggak ada honornya ini Bapak Ibu. Ya, terus ini Suara Karya juga. Nah, judul-judulnya perhatikan kayak gitu. Istri, ibu, dan guru. Membaca menuju kematangan berpikir. Kayak gitu loh. UN antara prestis dan prestasi. Gitu. Terus mendambakan generasi tanpa rokok. Terus mencari sosok Kepsek ideal. Nah, ini ada Kepsek depan kita nih. Kepsek ideal ini. Ya. Terus nih merawat semangat. TTT gitu lah. Jadi cari padanan kata karena diksi kita harus perkaya diksi ya. Lema-lema itu kan banyak. Sentralisasi guru, sosialisasi solusi atau masalah gitu. Oke, menyikapi kebijakan UN online, UKG dan harapan peningkatan mutu guru. Guru menuju masyarakat ekonomi ASEAN dan seterusnya. Ini tahun pelajaran melindungi anak dari kekerasan biasa aja ya kalau itu. Tapi simpel paling 4 kata 5 kata gitu. Guru unggul untuk SDM unggul ini kan jargonnya ke pemerintahan Jokowi dulu ya. Terus Greta Thunberg dan keteladanan lingkungan. Itu isunya ketika Greta Thunberg dapat hadiah Nobel lingkungan itu loh Bapak Ibu. Saya langsung tulis kejar tayang gitu. Tantangan Merdeka Belajar itu ketika awal-awal Merdeka Belajar dituangkan. Nah, ini yang provokatif nih, dimuat di media Indonesia gede banget dan saya sempat takut sih. Ya, jadi nulis juga butuh keberanian ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mau menyuarakan pendapat yang memang itu sebetulnya betul, tapi kok kayaknya kita menyerang pemerintah gitu kan, ya ngeri juga kan. Saya secara pegawai negeri, kenapa saya mengkritisi pemerintah kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga, nyatanya ya baik-baik saja, nggak apa-apa kok gitu loh. Karena apa? Ada dasar fakta dan data gitu. Ini dimuat di media Indonesia, judulnya Kartu Kuning bagi UN 2013 waktu itu distribusi soal kacau itu loh Pak Ibu. Dimuat, wah takut juga. Yang ini juga ngeri nih, kepatuhan sang guru ini saya mengkritisi tentang penyaluran dana tunjangan profesi guru yang cuma diterimakan 11 bulan di provinsi saya. Saya tulis ini. Dimuat di koran nasional lagi. Waduh, ngeri juga. Tapi nggak apa-apa, jangan takut gitu ya. Karena kita punya data fakta gitu ya. Ini di Sindo juga, televisi dan pendangkalan moral. Ini yang di Kompas nih. Era baru ujian nasional. Yang di Kompas. Iya, ada foto saya dilukis lagi Bapak Ibu. Lah, seneng kan? Terus ini di Detik, pertama kali saya dimuat di Detik Kita dan Bahasa Indonesia. Ini dimuat pada 28 Oktober. Kita dan Bahasa Indonesia. Ini saya menyoroti tentang kita itu katanya cinta bahasa Indonesia, tapi judul-judul gedung, baliho, dan sebagainya kok masih pakai bahasa asing dan sebagainya gitu. Ini masuk di kolom analisis masyarakat cakap digital. Cek judulnya Bapak Ibu. Kuota belajar. Ini sebenarnya judulnya nggak panjang. Guru dan tantangan perubahan. Ya. Metaverse untuk pendidikan ini yang baru-baru. AN dan harapan peningkatan literasi seperti itu ya. Ini resensi. Kalau disebutkan saya tadi resensi. Nah, kalau tentang resensi ada ceritanya lagi Bapak Ibu. Tapi nanti aja kalau ada yang tanya gitu. Udah. Yang lain. Baik Bu Papa. Saya jadi penasaran Bu, ada ini nggak sih Bu? Ada proses umpan balik dan revisi nggak? Sama sekali tidak ada. Nggak ada ya? Kalau nggak dimuat aja. Dan ini ya,
Dan ini ya, jangan sampai salah ketik Bapak Ibu. Jadi, ketika tulisan sudah selesai, gajah di pelupuk mata itu kan tidak tampak ya, kuman di lautan tampak. Minta tolong siapapun yang mau untuk baca sekali lagi tulisan kita sebelum dikirim. Itu yang sering saya lakukan dulu ya, awal-awal gitu ya. Suami saya atau teman atau siapa yang memang mau dan tertarik gitu ya, karena kalau nggak mau dan nggak tertarik ya males aja baca tulisan saya gitu. Disuruh bacain nanti ada salah-salah kayak gitu nanti akan ketahuan gitu sih. Oh ya, Pak Saleh, boleh Pak Saleh? Silakan Pak Silakan. Saleh. Ya. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bu, di sini yang saya ingin tanyakan, ini untuk sebuah tulisan atau opini yang kita buat ini Bu. Kira-kira Bu, untuk kita mengetahui unsur plagiarismenya bagaimana Bu? Kita apakah tulisan yang kita buat ini mengandung unsur tersebut atau tidak? Kemudian yang kedua itu tadi Ibu jelaskan bahwa untuk referensi, kira-kira ini situs mana saja Bu yang bisa ini dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan sebuah opini begitu Bu. Terima kasih. Ya, yang kedua boleh dibantu jelaskan? Yang kedua Pak, saya kurang jelas tadi. Untuk yang kedua Bu, kira-kira untuk ini untuk referensi ini kita bisa ambil dari situs mana saja begitu? Oh iya, ya paham. Baik. Ya, oke Pak. Jadi yang pertama untuk plagiarisme. Plagiarisme itu sebetulnya tidak perlu kita cek, nggak apa-apa Bapak Ibu. Selama kita yakin bahwa yang kita tulis itu memang pendapat kita dan kalimat-kalimat kita. Jadi kita nggak usah sibuk dengan kita ngecek plagiarisme atas tulisan opini yang kita buat. Selama itu memang Bapak tulis sendiri. Kalau Bapak Ibu main kopas, paragraf-paragrafnya ya, itu langsung mereka kan, redaktur itu kan nggak mau ambil risiko ya. Mereka pasti pakai mesin cek plagiarisme. Sehingga ketika Bapak Ibu main kopas, ya itu akan terdetek. Kalau berapa persennya ya pasti ada persentase yang ditetapkan oleh sebuah orang. Tapi paling tidak seperti karya ilmiah yang lain, paling maksimal itu 20%-an gitu. Ya semacam definisi, itu kan nanti akan terdetek plagiarisme ya. Seperti misalnya Bapak Ibu mendefinisikan apa itu kurikulum merdeka. Terus misalnya Bapak Ibu akan mendefinisikan apa itu kekerasan seksual, misalnya seperti itu. Nah, sehingga itu tetap ada toleransinya. Tapi sekali lagi, selama Bapak Ibu memang menulis itu, dan opini itu kan nggak banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, 600 sampai 1000 kata aja gitu. Sehingga kita sendiri tahu, kita yang kopas mana, yang nulis sendiri mana gitu. Itu yang nomor 1 ya Pak saya. Terus yang kedua, referensi. Referensi bahkan kita nggak usah nuliskan di bawahnya, nggak masalah kok. Karena kita nanti referensi, boleh Bapak Ibu tuliskan, misalnya kita ambil bukunya siapa ya, Desi Anwar gitu. Ya, Bapak Ibu tulis aja dari Going Offline Anwar, tulis nama belakangnya terus tahunnya 2020 gitu. Nanti itu kan akan langsung orang tahu itu bukunya Desi Anwar, judulnya Going Offline gitu. Terus di bawah tulisan kita itu nggak harus pakai daftar pustaka. Kalau mau dikasih juga lebih baik, tapi tidak ada yang minta daftar pustaka dari tulisan-tulisan kita. Kenapa? Karena kita merujuknya jelas. Dan satu lagi, di opini kita sekali lagi merujuknya tidak boleh kebanyakan. Karena 70% harus pendapat kita. Ya nggak harus sih, kira-kira lah. Kira-kira 70 porsinya tapi harus lebih banyak. Porsinya itu harus lebih banyak, 70-30. 70 itu pendapat kita, 30% itu bisa dari buku, motif buku,
Bisa dari pendapat ahli, bisa juga dengan data dan fakta. Gitu. Itu ya Pak ya, yang kedua ya. Jawaban saya yang kedua. Nah, kalau tadi juga ditanyakan dapatnya dari website mana. Nah, kalau Bapak mau nyari tentang kependidikan, Bapak Ibu langsung ke websitenya Kemdikbud ya, websitenya Kemdikbud misalnya. Bapak Ibu mau ke apa namanya? Tadi yang di materi saya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Lah, ke websitenya Ikatan Dokter Anak Indonesia gitu. Atau ke BPS, Biro Pusat Statistik. Websitenya BPS kan ada gitu ya. Atau Bapak Ibu mau cari hasil tentang berapa sih tingkat literasi gitu. Nanti cari di websitenya apa ya, bisa ada nggak websitenya. Nah, semacam lembaga-lembaga resmi yang memang menerbitkan hasil-hasil penelitian mereka. Seperti itu. Itu Pak. Dan itu pun tidak harus dituliskan. Bapak Ibu cukup hasil survei yang dilaksanakan oleh BSKAP tahun 2008, BSKAP Kemdikbud tahun 2018 menyatakan bahwa ada 90% siswa kita terdampak karena pandemi dengan tidak mempunyai kuota belajar. Misalnya seperti itu, Pak. Karena itu tetap bisa ditelusur bahwa itu survei itu memang ada gitu. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab ya. Nanti saya tunjukkan sambil jalan. Saya sambil cari contoh tulisan saya. Silakan yang lain kalau ada. Silakan Bapak Ibu. Pak Yadi lagi, silakan Pak. Oh iya, terima kasih Bu, terima kasih Ya. Pak. Iya. Lagi. Jadi sekarang saya lanjut ke pertanyaan teknisnya Ibu. Misalnya kan kita udah begini, misalnya lewat email. Apakah ada batas waktu, misalnya kita menunggu sampai ada balasan email bahwa ini ditolak atau tidak gitu? Apakah ada penerimaan seperti itu? Oh iya. Ya. Karena kalau misalnya tidak, takutnya kita kirim ke tempat lain gitu Bu kan, takut tabrakan atau gimana, atau terlanjur kita publish di blog pribadi. Ya gitu aja dulu sementara Bu. Oke. Langsung saja. Pertanyaannya keren, bagus Pak. Jadi seberapa lama ya kita harus menunggu tanpa kepastian seperti itu? Seberapa lama saya harus menunggu itu? Nah, di kebanyakan media itu mereka menetapkan 2 minggu, Pak. Kalau 2 minggu tidak ada kabar, tidak ada apapun ya berarti nggak dimuat. Dan itu akan kembali ke penulis. Kita boleh ngapa-ngapain. Tapi saya secara pengalaman, saya nggak akan sampai nunggu 2 minggu. Kalau seminggu aja udah nggak muncul tulisan saya udah langsung oprek. Jadi kan tadi kode etiknya kita nggak boleh ngirim sekaligus ya. Sehingga kita harus sabar. Kalau saya pede, saya kirim ke Kompas, ya udah saya kirim jedet gitu. Saya nggak akan kirim ke koran lain. Nah, terus saya akan menunggu dan memantau. Sambil nunggu itu sambil mantau ya Bapak Ibu, karena nggak ada korespondensi sekali lagi. Jadi, strategi yang lain adalah Bapak Ibu harus mengirimkan ke koran yang itu bisa terpantau. Jangan asal ngirim ke email yang saya bagikan tadi, tapi Bapak Ibu nggak bisa mantau korannya gitu. Karena itu penting. Karena nggak ada pemberitahuan. Ya kadang-kadang pemberitahuannya tahu-tahu kita dikirimi apa itu? Rekening transferan ya, kita dikirimin transferan. Tapi kan sayang kalau nggak dimuat. Kalau nggak dimuat ya udah tertimbun aja gitu. Nah, kalau tidak dimuat di satu koran kita bisa manfaatkan maksimal sampai ke blog pribadi gitu. Ditayangkan aja di blog pribadi. Nah, gitu ya. Sehingga silahkan ditunggu maksimal 2 minggu. Tapi kalau saya seminggu itu sudah pasti tidak ada harapan untuk dimuat lagi. Kenapa? Karena waktu seminggu itu sudah menyurutkan isu. Nah, strategi yang lain adalah kalau Bapak Ibu merasa tulisan itu keren,
bagus dan layak tayang. Tapi kok saya mau kirim ke misalnya Tribun Maluku misalnya. Saya mau kirim ke Tribun Maluku. Aduh, tapi kok terlalu lokal ya. Saya juga pengen kirim ke Sindo. Oke, boleh kirim barengan dua-duanya, tapi silahkan dioprek dulu. Minimal, ya bukan minimal ya. Judulnya satu, judulnya bikin beda. Sama kayak ini tadi Bapak Ibu. Saya share ya. Ini tuh sebetulnya tulisan yang sama. Tapi saya dimuat di dua koran yang berbeda. Tunggu. Ini, saya liatin. Jadi Ini main perlu saya beritahu oprek. ke korannya nggak, Bu? Kenapa? Perlu saya beritahu ke korannya nggak, bahwa ini ternyata sama dengannya? Paling mereka tahu kok. Sebentar. Nah, ini. Sebentar ya, saya share ya. Jadi saya di Hari Guru kemarin, saya dimuat di Detik dan di KR, di Koran Nasional dan di koran lokal Jogja ternama itu. KR itu koran lokal Oplah nomor 6 se-Indonesia loh. Nih, kalau ada kuis gini, carilah 10 perbedaan dari dua tulisan ini. Ini sebetulnya sama Bapak Ibu, substansinya sama. Satu, judulnya Guru dalam Pusaran Perubahan, yang di KR Guru dan Tantangan Perubahan. Lead-nya saya bikin beda. Kalimat-kalimat di dalamnya ada beberapa paragraf yang sama, tapi pembuka dan penutupnya beda. Gitu. Ini Bapak Ibu bisa cek di Detik, nanti online ini ada. Kalau Bapak Ibu cek Arifah Suryanishi Detik, ada 4 tulisan saya yang sudah dimuat di Detik. Gitu ya. Kalau yang di KR ini kan harus berlangganan kalau online-nya. Yang nggak melanggan ya. Detik itu enak juga Bapak Ibu. Detik itu Bapak Ibu kirim aja gitu. Kirim ke emailnya Detik aja. Nanti kan mantau tiap hari itu dia ada kolom opini itu 4-5 tulisan loh setiap hari. Jadi peluangnya banyak gitu loh, 1 hari 5 tulisan. Tapi ya saingannya banyak. Gitu. Saya baru dimuat 4 kali di sana. Gitu. Ya, itu contohnya. Seperti itu Pak. Strateginya rahasia ya. Rahasia, jangan bilang-bilang. Ya. Monggo yang lain. Saya mau nampilkan contoh Bu Fafa, tulisan. itu Ya. boleh nggak sih kita menyertakan gambar, Bu? Saya lihat di opini ini kok tulisan semua gitu, nggak ada gambar atau tabel. Nggak boleh karena boleh nggak boleh ya. Kalau di Detik kadang-kadang di Detik itu dikasih kolom kita nginsert gambar, terserah kita mau foto kita, mau ilustrasi boleh. Tapi nanti yang ngatur apa sih namanya kalau koran itu? Koran itu apa ya namanya? Layoutnya kan mereka kan menentukan jumlah karakter itu karena keterbatasan ruang, gitu loh. Karena keterbatasan ruang, sehingga mereka membatasi cuma 600 kata. Kalau 600 kata ya kirim aja 600 kata. Kalau 700 kata minimal ya kirim minimal 700 kata karena itu mempengaruhi layout mereka gitu. Kalau gambar ya itu biasanya ada ilustratornya mereka itu. Ini saya kasih contoh mentah ya. Contoh mentahnya tulisan saya itu seperti ini di Word. Contoh di Word seperti ini. Ini saya buka-bukaan loh Bapak Ibu. Nah, jarang loh ada penulis opini yang mau buka-bukaan. Nih, jadi begini saja. Ini yang terakhir dimuat kemarin. Literasi digital, judul aslinya Literasi Digital Kartini Milenial. Dimuatnya namanya kadang-kadang redaktur itu merubah ya. Kadang-kadang redaktur merubah judul jadi apa sih? Oh, nggak saya contohkan, nggak saya screenshot. Bentar. Nah, seperti ini. 1,5 spasi. Lead-nya adalah Kartini telah memberikan keteladanan berliterasi sejak ratusan tahun yang lalu. Melalui aktivitas membaca dan menulisnya, perjuangan tentang ekspresi kebebasan atau emansipasi wanita dilakukan. Spirit berliterasi Kartini ini telah membuktikan bahwa kegiatan berliterasi yang dilakukannya mampu membuka banyak pintu perubahan. Lanjut kita bawa ke sekarang. Kini berbagai bentuk perjuangan perempuan terus dilakukan, terutama dengan dukungan TIK. Kemajuan ini memberikan peluang bagi setiap orang untuk dapat membuka jendela dunia dan terhubung pada masyarakat global. Udah, lead-nya itu.
Nah, habis itu saya ngomongin tentang Kartini milenial. Siapa Kartini milenial? Definisikan. Siapa sih milenial itu? Milenial itu adalah orang yang lahir antara tahun 80 sampai 96. Sekarang usianya berarti 25 sampai 41 tahun. Artinya mereka itu sudah punya generasi produktif, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Gimana mendidiknya? Nah, habis itu saya kasih data. Namun, jika merujuk pada data BPS dibenturkan dengan kondisi sebetulnya, ya kan? Kan ini saya kasih opini saya begini, pada mereka tanggung jawab pendidikan generasi selanjutnya dipegang. Namun, nah saya benturkan masalahnya di situ. Namun kalau merujuk data BPS, saya merujuknya dari BPS. Tahun 2019, jumlah perempuan yang mengakses internet itu secara konsisten masih di bawah dibandingkan laki-laki. Gitu loh. Itu aja jadi tulisan Bapak Ibu. Hal ini bukan tanpa alasan bla 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 bla. Mengacu pada hasil riset, perempuan itu merupakan golongan yang kategori rentan dan marginal. Nah, ngomong gitu tentang marginal. Habis itu seret. Habis itu tutup. Literasi digital akan memberikan perempuan, khususnya kaum ibu, pengetahuan yang dapat memilah dan memilih informasi nanti dikasihkan ke anaknya dan seterusnya. Udah selesai. Saya tulis siapa sih saya dengan nama lengkap sama titel. Kasih mau sebagai apa? Ya, ini kan personal branding di sini Bapak Ibu. Kalau ini di sini saya tulis saya guru SMK 2 Sewan dan mengurus pusat bidang literasi Ikatan Guru Indonesia. Kadang-kadang saya personal brandingnya editor jurnal Ide Guru Dinas Dikora DIY kayak gitu. Kadang-kadang saya ngomongnya pendidik gitu aja. Nah, itu di situ personal branding. Jadi banyak pesan bisa tersampaikan. Terus habis itu di sini data pribadi singkat. Nah, kayak gini. Cuma nama, jenis kelamin, kontak person, alamat email, dan jangan lupa yang paling penting nomor rekening. Aktif ya. Kalau bisa boleh nanti cantumkan nomor rekening saya. Ketulisan Bapak Ibu. Nanti kan masuknya ke rekening saya. Terus KTP. Udah tanpa referensi. Ini 600 kata. Saya cek. Ini 586 kata Bapak Ibu. 586 kata itu gitu. Ya, oke. Ada Bu Sri Lestari, raise hand silahkan Ibu. Silakan Bu Sri. Pak Yadi terjawab ya. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Baba. Halo Bu. Saya ya. Ini tadi saya tulis di chat, nampaknya belum diperhatikan, jadi saya iya. Oke. Iya, nggak apa-apa, sengaja Bu, biar Ibu ngomong langsung ya. Ya itu tadi penjelasan Mbak Fafa tadi kan kurang lebih kalau opini itu 70% pendapat kita gitu ya, kalau nggak salah. Terus di mana perbedaan yang mendasar dengan esai itu? Esai juga kita sekian puluh persen gitu Mbak. Itu yang pertama. Jadi tambah pertanyaannya. Kemudian yang kedua, seandainya kita tuh menulis, pendapat kita ini ternyata orang lain sudah menulis sama pendapatnya dengan kita, tetapi memang beda sih versi tulisannya tentu beda gitu. Nah itu apakah tidak masalah gitu? Ya, oke Bu. Mungkin kita bisa ngecek apakah pendapat kita ini sudah pernah ada yang menulis atau belum. Nah itu di mana kita bisa ngeceknya gitu. Ya, oke. Karena itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sri. Pertanyaannya menarik juga. Jadi, Bapak Ibu, opini itu masuk pada kategori tulisan esai juga. Nah, tadi sudah saya sampaikan beda utamanya ada di timeline atau apa sih? Waktu tayangnya, Bu. Ya. Kalau opini itu harus waktu tayangnya pendek karena dia mengikuti tren dan isu-isu aktual. Itu kalau opini. Kalau esai itu rentangnya bisa berbulan-bulan. Ya. Jadi kita menulisnya itu juga jumlah katanya bisa jauh lebih panjang dibandingkan opini. Kenapa? Tergantung yang minta. Esai biasanya kalau dilombakan bisa sampai 5 sampai 10 halaman kayak gitu. Kalau opini paling pol cuman 1.200-an kata gitu. 600 sampai 1.200-an kata. Itu nomor satu, bedanya esai dan opini itu adalah
rentang tayang waktunya. Kalau opini itu harus aktual, penting baru mendesak, menarik. Penting, menarik, baru mendesak. Itu adalah opini. Kalau esai sama, tapi enggak harus baru, gitu loh. Itu nomor 1. Yang kedua, oh ya, kalau pendapat kita sama, enggak apa-apa. Banyak opini itu yang jadi kayak apa ya, tim A, tim B gitu. Ibu berpendapat, misalnya nih implementasi kurikulum Merdeka itu baik dan lancar dan bagus gitu. Tulis, udah ada yang nulis ternyata, lah sama, tapi angle-nya kan pasti berbeda. Data dan faktanya berbeda. Dan itu sudah pernah dibahas belum di media tersebut. Kalau sudah pernah, ya dia nggak akan memunculkannya lagi karena tipikalnya opini tadi, Bu. Dia sudah pernah ngangkat tulisan itu, ngapain diulang gitu. Jadi isunya bagi dia sudah lewat. Itu. Jadi boleh banget pendapat kita sama karena ada tim A, tim B. Ada yang tim B itu bilang bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu masih jauh dari harapan, masih banyak masalah dan sebagainya kayak gitu. Misalnya seperti itu. Boleh. Nah, biasanya akan saling jawab begitu. Kalau isunya masih santer dan itu bisa juga karena yang menjawab itu orang yang berpengaruh pada masyarakat sehingga harus ditayangkan. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Satu rahasia lagi nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering lihat pejabat-pejabat, tapi ini boleh dikatakan nggak ya? Boleh nggak? Boleh, Bu, boleh. Ya. Wih, keren banget ya. Pak Nadiem masih sempat nulis di Kompas gitu. Atau Pak Iwan Sahril masih sempat nulis, Pak Wikan masih sempat nulis gitu ya. Betapa cepatnya, tulisannya keren, panjang. Itu dibalik itu sebenarnya ada ghostwriter, Bapak Ibu. Tahu ghostwriter? Ghostwriter itu ya penulis yang membantu beliau-beliau gitu. Saya ada kenal ghostwriternya, ada kenal ghostwriternya Pak Menteri nih. Mbak itu yang nulis kemarin, gue, bayarannya gede itu Bapak Ibu, ngelebihi bayarannya koran. dan saya pernah ditawarin jadi ghostwriter gitu, tapi itu kan dilema etis juga ya, terserah kita mau jadi penulis bayangannya orang atau kita mau maju dengan diri sendiri kayak gitu. Tapi kalau memang sudah apa ya istilahnya jam terbang tinggi dan sebagainya, itu banyak dilirik, aku tuliskan dong tapi pakai namaku loh gitu. Ya di antara teman-teman saya juga banyak yang begitu. Astagfirullah, aku nulis berapa kali nggak pernah dimuat. Bo, please tuliskan aku sekali pakai namaku. Tapi saya belum pernah mengiyakan sih, Bu. Itu. Tapi asik juga kayaknya, tapi nggak tahu. Wandi Piro itu ya. Enggak. Itu Bu Sri. Semangat Bu Sri. Ya, jadi jangan takut ide Ibu sama. Ya. Silahkan yang lain, mudah-mudahan ini nggak pada tertidur ya Pak ya. Wah, ini ada yang nanya, ghostwriter itu perusahaannya tersembunyi juga nggak? Apanya? Ghostwriter berarti nggak pakai perusahaan ya Bu ya? Ghostwriter itu, ghostwriter itu kayak komunitas sih dan kayak personal Pak, Bu. Personal. Ada yang personal, ada belum yang ada saya yang pakai pernah agensi gitu, belum ada Bu ya? saya pernah diajak bergabung jadi ghostwriter community gitu. Pernah diajak bergabung. Honornya itu ya random gitu ya. Random, tergantung siapa yang minta. Tergantung di koran mana nanti bisa publish kayak gitu. Tapi itu jauh lebih besar. Misalnya saya tadi bilang kalau di Kompas itu 1,5 juta gitu ya honor sekali nulis. Jadi ghostwriter yang nulis pejabat, yang namanya pejabat itu bisa 4 kali lipatnya kita terima honor. Wih, mantap kan? Gitu. Nggak sengaja saya ketemunya ghostwriternya Pak Menteri ya di IG Pak Yandri. Oh gitu, orang IG juga berarti. Kenapa? Orang IG juga berarti. Bukan orang IG. Maksudnya pernah diundang jadi narsumnya di PP gitu loh. Oh. Okay. Nanti saya
track Cari lagi tahu. ke belakang kemarin siapa. Jadi Oke, dia baik. nulis-nuliskan itu. Ya, monggo yang lain. Yang lain Kok masih ada kalau waktu? misalnya waktu sih sebenarnya sudah ini ya, sudah Oh, udah selesai. larut ya. Ya, karena biasanya kita 1,5 jam sampai jam di sana jam berapa nih Bu ya? Berarti jam 9 Di ya, sampai jam sini 9. 9:15, iya. Ya, biasanya kita sampai jam 9, tapi kalau masih ada pertanyaan Boleh, Bapak Ibu. tergantung kesepakatan aja. Silakan Bapak Ibu, kalau pertanyaan terakhir sebelum jangkarnya ditarik, tangga diangkat, kapal mau Pak berjalan. Yadi nih semangat banget sama aku. Ya Pak ya. Ya, udah terlanjur untuk berkumpul. Mudah-mudahan jadi momentum ya Pak buat menetapkan target selanjutnya. Ya, pelaksanakan. Saya Satu juga apa? Boleh. Mau nanya lagi dia Pak? Kalau yang terakhir ini bukan pertanyaan, cuma Oh ya. ini Bu. Apakah emailnya atau Instagramnya boleh nanti sesekali kita kirimi kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan atau mungkin iya. yang mau jadi ghostwriter-nya dulu sementara atau Boleh. Kalau ghostwriter Ufafa. Emailnya ada di materi saya Pak. Oh ya, materinya tadi dibagi di mana Pak? Ada di chat itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah mau mencoba, sudah ada tulisan dan mau direview sama Bu Fafa, silakan boleh. dikirim. Bebas biaya kok ya Bu ya. Kalau hanya untuk boleh. review. Aku kan baik. Tapi kalau lagi slow. Tapi boleh silakan Bapak Ibu. Nanti saya komentari kayak gitu. Ya. Kalau ada tipe-tipe ya bisa dibenerin. Iya. Bukan dibenerin ya kali, tapi ditunjukkan yang mana yang harus dipakai. Iya. Masih ada lagi Bapak Ibu. Ini menarik. Jadi memang sesuai harapan sih ya, maksudnya dengan adanya kegiatan ini bisa terbayang gitu bagaimana kita mau memulai membuat artikel, membuat opini dan mengirimkannya ke media-media mainstream harus utama. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang sudah mulai menulis dan sudah publish gitu, sudah publish di koran, bisa ini ya istilahnya di mention ke kita gitu, ke saya atau Bu Fafa biar kita bisa lihat juga ternyata entah di WA atau di Facebook, silakan gitu biar kita jadi jadi bahagia juga gitu karena apa yang kita lakukan ternyata berdampak dan membawa perubahan. Dan jangan berhenti sampai sekarang, jangan berhenti cuman di webinar ini, boleh terus berkomunikasi. Tadi sudah saya kasih alamat email dan Instagram. Saya lebih aktifnya di Instagram daripada di Facebook Bapak Ibu. Jadi boleh DM di situ atau kirim email gitu ya. Kalau nomor WhatsApp Pak Yandri aja gitu. DM boleh. Saya lebih banyak aktif di Instagram Bapak Ibu. Gitu. Ini ternyata salah satu peserta ada yang teman Inobel nih Pak Yandri. Saya di capture terus di share di grup Inobel. Pak Sahrul masih ada nggak? Halo Pak Sahrul. Oh udah keluar ya. Nah Bu Fafa ini ada yang nanya untuk kriteria lomba dan koran apakah sama Bu? Oh iya. Untuk kriteria lomba dan koran itu secara garis besar sama. Terutama pada jumlah kata. Jumlah kata itu kalau lomba itu maksimal sekitar 1.000 sampai 1.200 kata. Karena biasanya lomba kan ingin benar-benar opini yang kita tulis itu tuntas pas gitu ya. Bapak Ibu kalau ngerasakan nulis 600 kata itu kurang loh Bapak Ibu, kurang mendalam. Jadi pusing juga. Jadi yang paling ideal itu memang 700-an kata. Itu nomor 1, kriteria lomba. Yang kedua, lomba itu batasan waktunya ya. Batasan waktunya kan lebih panjang. Kalau koran
justru lebih dipepet, lebih pendek lagi. Kenapa? Kejar tayang itu. Jadi kalau saya ibaratkan, penulis opini itu pengendara speedboat, Bapak Ibu. Kalau peneliti itu pengendara kapal selam. Dia pelan menyelam di kedalaman dan mendapatkan banyak hal dengan pelan. Kalau speedboat kan ya main kenceng, main tancap gas aja gitu kan. Suaranya juga berisik kan. Kalau penyelam itu kan enggak gitu. Nah, secara kaidah kepenulisan sama tentunya. Opini ya begitu. 70% pendapat penulis, 30% data fakta ataupun pendapat ahli. Seperti itu. Gitu Bu. Siapa yang tanya ya? Nah, mudah-mudahan menjawab. Pak Baik, ya. Pak Haryadi sudah saya kirim via chat. Sudah ada beberapa file, dan jika belum, ini memang sementara sinkron ya Bapak Ibu, file dari link yang ada. Mungkin bisa dicek setelah kegiatan ini, mungkin karena saya sedang membuka video gitu, sedang jalan Zoom-nya, sehingga nggak kesinkron gitu. Tapi kalau sudah selesai mungkin sudah tersinkron, karena sebenarnya sudah ada di folder itu, hanya memang masih di yang offline-nya sudah ada, mungkin belum nyangkut di OneDrive saya. Jadi bisa dicek lagi ya Bapak Ibu untuk linknya, dan sering-sering main di malukubelajar.org. Nanti mungkin akan, ini memang belum sih, karena Bapak Ibu ini kami baru memulai lagi, tapi insya Allah setiap tayangan, baik materinya atau mungkin hanya narasinya, atau jika sudah ada materi seperti Bu Fafa ini kan sudah diberikan materinya, itu akan kami publish juga di web malukubelajar.org. Jadi sepertinya ini sudah tidak ada lagi yang bertanya, Bu Fafa. Terima kasih banyak Bu karena sudah berbagi, dan ya saya yakin Bu Fafa juga berharap ada yang lolos gitu, maksudnya jadi momentum seperti yang tadi Bu Fafa bilang. Kalau lolos saya dikabarin ya Bapak Ibu. Ya, biar kan saya publish di IG-nya Ketikatan nanti. Biar kebahagiaan itu bisa menular gitu. Jadi kalau disampaikan ke kami, jadi ikut bahagia juga. Terima kasih Bu Fafa sudah berbagi. Jangan sungkan-sungkan Bu untuk berbagi lagi di pekan-pekan berikutnya. Siap. Terima kasih karena sudah hadir dan ikut berpartisipasi. Semoga bermanfaat dan dapat Bapak Ibu manfaatkan juga. Dan semoga memang benar-benar ada tulisan yang bisa dimuat di media online maupun yang cetak. Kami sangat berharap bisa ada tulisan-tulisan berikutnya. Jangan lupa untuk ikuti terus kegiatan Simak Kamis. Di tiap Kamis kita akan diskusi. Kemungkinan besar untuk Kamis-Kamis berikutnya mungkin sekitar 2 atau paling lama 3 pekan kita akan bahas terkait kurikulum merdeka. Konsepnya tanya jawab. Jadi karena kami sih yakin ya Bapak Ibu sudah paham juga terkait kurikulum merdeka, hanya dari sisi teknis implementasi mungkin agak kewalahan. Nah, kita akan mencoba mengundang beberapa narasumber nantinya yang akan membantu kalau ada pertanyaan atau ada tips trik yang Bapak Ibu ingin ketahui, nanti bisa tanya jawab langsung dengan narasumber-narasumber yang nanti akan kita undang. Insya Allah di Kamis depan kurang lebih 2 atau 3 pekan lah kita akan bahas tentang kurikulum merdeka. Pantengin terus kayak apa ya. Ya, sampai ketemu minggu depannya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu Fafa, Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Kami tutup kegiatan malam ini dengan selamat malam, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yandri semuanya. Terima kasih Bu. Saya stop dulu recordingnya. Ya. Sukses.